Selain COVID dan krisis listrik, Cina kedatangan bencana baru. Kementerian Perdagangan Cina pada hari Kamis 4 November merilis data terbaru mengenai kenaikan harga pangan di negara itu. Tercatat harga pangan di Cina naik setiap minggu di bulan Oktober lalu. Sebagaimana diberitakan CNBC International, salah satu harga pangan yang paling terdampak adalah sayuran. Harga sayuran di pekan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober lalu itu naik 6,6% bila dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Pada pekan itu harga satu keranjang sayuran yang berisi 30 buah dihargai 5,99 yuan atau setara Rp13.000. Dalam pekan yang berakhir 26 September, harga per kilogram adalah 4,39 yuan. Analis menyebutkan bahwa kenaikan itu dipicu oleh gagal panen dan pengungsian akibat pandemi COVID-19. Sejak September hingga awal Oktober terjadi hujan deras di sebagian besar wilayah utara Cina. Kebanyakan membanjiri provinsi penghasil sayuran terbesar di Shandong. Sementara itu beberapa wilayah di negeri tirai bambu juga mengalami penguncian ketat akibat penyebaran COVID-19. Sebagian besar karena rebound tajam dalam inflasi makanan, karena harga sayuran melonjak, karena pasokan yang lebih rendah karena cuaca buruk lebih dari mengimbangi harga daging babi yang lemah, sebut ekonom Morgan Stanley Robinson. Hal ini juga menjadi pertanda stagflasi. Stagflasi adalah fenomena ekonomi di mana harga naik tetapi aktivitas bisnis mengalami stagnasi yang menyebabkan tingginya pengangguran dan berkurangnya daya beli konsumen. Ini terlihat dari naiknya harga sayuran, namun aktivitas bisnis yang terhambat akibat penguncian. Sementara itu, meroketnya harga sayuran pun membuat para netizen negara pimpinan Presiden Xi Jinping itu mengeluh. Banyak pengguna mengatakan sayuran sekarang harganya lebih mahal daripada daging pokok negara itu. Ketumbar sekarang 17,8 yuan per setengah kilo. Itu benar-benar lebih mahal daripada daging babi, tulis seorang pengguna media sosial Weibo di provinsi Timur Anhui. Dihantam krisis listrik, ekonomi Cina kuartal 3 tumbuh di level terendah dalam setahun. Ekonomi Cina tumbuh dengan laju paling lambat dalam setahun pada kuartal ketiga sebagai akibat dari kekurangan listrik, kemacetan pasokan dan wabah COVID-19 sporadis dan meningkatkan panas pada pembuat kebijakan di tengah meningkatnya kegelisahan di sektor properti. Mengutip Reuters Senin 18 Oktober, data yang dirilis pada Senin menunjukkan produk domestik bruto tumbuh 4,9% pada Juli sampai September dari periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menjadikannya sebagai pertumbuhan ekonomi dengan laju terlemah sejak kuartal ketiga 2020 dan melambat dari 7,9% pada kuartal kedua 2021. Hal ini menandai perlambatan lebih lanjut dari ekspansi 18,3% pada kuartal pertama, ketika tingkat pertumbuhan tahun ke tahun sangat tersanjung oleh perbandingan yang sangat rendah yang terlihat selama kemerosotan akibat COVID pada awal 2020. Pemulihan ekonomi domestik masih tidak stabil dan tidak merata, kata juru bicara Biro Statistik Nasional Fu Linghui pada briefing di Beijing Senin. Sebuah jajak pendapat Reuters dari analis memperkirakan PDB naik 5,2% pada kuartal ketiga. Pada basis kuartalan, pertumbuhan turun menjadi 0,2% pada Juli sampai September dari revisi turun 1,2% pada kuartal kedua, data menunjukkan.
Ekonomi terbesar kedua di dunia telah pulih dari pandemi, tetapi pemulihan kehilangan tenaga dibebani oleh aktivitas pabrik yang goyah, konsumsi yang terus-menerus melemah, dan sektor properti yang melambat karena pembatasan kebijakan. Menanggapi angka pertumbuhan buruk yang kami harapkan dalam beberapa bulan mendatang, kami pikir pembuat kebijakan akan mengambil lebih banyak langkah untuk menopang pertumbuhan, termasuk memastikan likuiditas yang cukup di pasar antar bank, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan melonggarkan beberapa aspek kebijakan kredit dan real estate secara keseluruhan, kata Louis Quitz, Kepala Ekonomi Asia di Oxford Economics. Kekhawatiran global tentang kemungkinan limpahan resiko kredit dari sektor properti Cina ke ekonomi yang lebih luas juga meningkat karena pengembang utama Cina, Evergreen Group, bergulat dengan utang lebih dari 300 miliar dolar. Para pemimpin Cina khawatir bahwa gelembung properti yang terus-menerus dapat merusak kenaikan jangka panjang negara itu. Kemungkinan akan mempertahankan pembatasan ketat pada sektor ini, bahkan ketika ekonomi melambat, tetapi dapat melunakkan beberapa taktik sesuai kebutuhan, kata sumber kebijakan dan analis. Perdana Menteri Li Keqiang mengatakan pada hari Kamis bahwa Cina memiliki banyak alat untuk mengatasi tantangan ekonomi meskipun pertumbuhan melambat, dan bahwa pemerintah yakin akan mencapai tujuan pembangunan setahun penuh. Ekonomi Cina diperkirakan tumbuh 8% tahun ini, kata Gubernur Bank Sentral Yi Gang pada hari Minggu. Analis yang disurvei oleh Reuters memperkirakan PBOJ untuk menjaga rasio perseratan cadangan bank tidak berubah pada kuartal keempat sebelum memberikan pemotongan 50 basis poin lagi pada kuartal pertama 2022. Output industri September naik 3,1% dari tahun sebelumnya, meleset dari ekspektasi turun dari 5,3% Agustus dan menandai pertumbuhan paling lambat sejak Maret 2020 selama gelombang pertama pandemi. Namun konsumsi menunjukkan tanda-tanda perbaikan dengan penjualan retail tumbuh 4,4% di bulan September, lebih cepat dari 2,5% di bulan Agustus. Menanggapi angka pertumbuhan buruk yang kami harapkan dalam beberapa bulan mendatang, kami pikir pembuat kebijakan akan mengambil lebih banyak langkah untuk menopang pertumbuhan, termasuk memastikan likuiditas yang cukup di pasar antar bank, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan melonggarkan beberapa aspek kebijakan kredit dan real estate secara keseluruhan, kata Louis Quitz, Kepala Ekonomi Asia di Oxford Economics. Kekhawatiran global tentang kemungkinan limpahan resiko kredit dari sektor properti Cina ke ekonomi yang lebih luas juga meningkat karena pengembang utama Cina, Evergreen Group, bergulat dengan utang lebih dari 300 miliar dolar.